Sekarang usia saya 53 tahun. Dahulu, waktu pertama kali saya bertemu dengan Karnain, saya masih berumur 17 tahun. Saya masih senang memakai rok pendek, bermain dengan teman-teman sebaya. Dan Karnain, bagaimana saya menceritakan tentang dirinya? Ia sungguh sangat luar biasa. Caranya berjalan sangat tegap dan gagah. Rambutnya sangat hitam dan berombak. Alisnya tebal. Ia tak begitu tinggi, namun tak begitu rendah juga. Ia selalu tersenyum pada siapapun. Ia selalu mempunyai cara untuk menghibur orang-orang di sekitar. Sampai-sampai orang-orang ketika Karnain melucu sangat terpingkal-pingkal, bahkan sampai terharu. Ia juga senang sekali menulis dan membacakan sajak-sajak. Siapapun yang melihat Karnain pasti sangat gembira. Apabila ia tertawa, suaranya sangat keras sekali. Saya teringat betul betapa karakter Karnain itu melekat sekali. Suatu hari, ketika saya sedang bermain dengan teman-teman sebaya saya, salah seorang teman saya berkata bahwa Karnain tertarik dan mencintai saya. Seketika juga saya merasa gugup. Wajah saya berubah menjadi merah. Perasaan saya sangat malu. Kemudian teman-teman saya yang lainnya menjodoh-jodohkan kami. Saya tidak suka hal tersebut. Saya membantah. Saya menolak dijodoh-jodohkan dengan Karnain. Namun mereka tetap saja melakukannya. Akhirnya saya pulang meninggalkan teman-teman saya karena kesal dijodoh-jodohkan dengan Karnain. Sejak saat itu, saya menjauhi Karnain. Saya tidak marah padanya. Hanya saja, ketika kita bertemu, hati saya berdebar-debar. Saya sangat malu terhadapnya. Namun, kadang-kadang saya masih diam-diam memperhatikannya. Betapa malunya saya ketika Karnain mengetahui hal tersebut. Memang sebelumnya kita sering ngobrol. Namun, gara-gara teman-teman saya yang kemarin menjodoh-jodohkan kami terus-menerus, saya jadi salah tingkah terhadapnya. Ketika ia bertanya pada saya, jawaban saya kalimatnya selalu pendek. Iya. Tidak.
Entah, dan muka saya selalu menunduk. Karnain menyangka bahwa saya tidak senang dengannya. Ketika ia mempertanyakan hal tersebut pada saya, kenapa sikap saya berubah belakangan ini? Saya gelisah, saya bingung, dan saya langsung melarikan diri. Rupanya, lama-lama Karnain merasa jengkel terhadap sikap saya. Ia tak lagi memperhatikan dan mendekati saya lagi. Ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman, Karnain lebih sering bercanda dengan gadis-gadis lain, terutama dengan si Endang. Iya, si Endang. Semua orang tahu bahwa si Endang memang menaruh rasa simpati terhadap Karnain. Saya merasa sakit hati terhadap Karnain apabila Karnain sedang bercanda dengan si Endang. Saya lantas memasang muka marah dan cemberut terhadap Karnain. Begitu sebaliknya dengan Karnain. Ia justru menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap saya. Sandiwara ini berlangsung sangat lama. Karnain sungguh menjengkelkan sekali. Ia sungguh menjengkelkan. Tapi saya tak bisa menghapuskan sosok Karnain dari lamunan saya. Justru kejengkelan ini yang membuat saya terkenang-kenang dengan sosok Karnain. Saya merasa malu terhadap diri saya sendiri. Suatu sore, ketika saya sedang duduk belajar di bawah pohon kemuning, tiba-tiba Karnain datang dan menghampiri saya. Saya sangat terkejut. Waktu itu, kedua orang tua saya sedang tidak ada di rumah. Keadaan rumah sangat sepi. Muncullah rasa takut. Hati saya berdebar-debar. Tapi, ia berkata, "Jangan takut. Barangkali kedatangan saya mengejutkan kamu. Saya minta maaf." Suaranya sangat menyejukkan hati. Ia tersenyum, dan saya membalas senyumannya. Lalu ia berkata kembali, "Kau tak keberatan kan? Saya mampir sebentar." Saya masih tersenyum, namun tak menjawabnya. Kemudian, tiba-tiba ia duduk di sebelah bangku saya dan berkata kembali, "Berhari-hari saya merasa gelisah. Saya merasa sikapmu terhadap saya belakangan ini sangat berbeda. Maksud saya lain dari biasanya. Marahkah kau pada saya?" Saya masih terdiam dan menundukkan kepala. Dan kemudian ia berkata kembali, "Seandainya kau marah pada saya, apa sebabnya? Katakanlah padaku. Jangan diam begini saja. Coba katakan terus terang. Ayo bicaralah." Namun, saya masih tetap diam. Hingga akhirnya, ia mendesak dengan berbagai macam pertanyaan. Dan saya menjawab,
Saya tidak marah kok. Kemudian dia bertanya kembali, apakah saya membencinya? Lantas saya merasa sangat takut. Ia tak henti-hentinya bertanya pada saya. Ia menanyakan, apakah saya membencinya? Apa alasan saya marah terhadapnya? Kemudian saya terdiam. Saya juga bingung atas diri saya sendiri. Saya tidak tahu kenapa saya bersikap seperti itu. Lama-lama, Kanain berdiri. Ia kebingungan. Dan ia berkata, baiklah, bagaimanapun sikapmu terhadap saya akan mengatakan sesuatu, bahwa saya sangat mencintaimu. Ya, saya sangat mencintaimu. Saya jadi gemetar. Saya merasa, apakah saya masih berada di bumi? Apakah perkataan Kanain tadi itu benar? Kemudian, tak lama, ia memegang tangan saya. Ia memegang tangan saya dan berkata, katakanlah, apakah kau membalas cintaku terhadapmu? Katakanlah. Saya belum bisa menjawabnya. Lalu, dengan berat hati, saya melepas tangan saya dari Kanain. Kemudian saya melarikan diri dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, saya pun terbingung, terdiam, dan saya merasa saya sedang bermimpi. Setelah beberapa waktu, saya melihat dari jendela. Saya melihat Kanain masih di depan rumah saya. Kanain berteriak-teriak memanggil saya. Saya jadi merasa kasihan terhadapnya. Namun, tak lama kemudian, ia pergi meninggalkan rumah saya. Dan saya beranjak duduk kembali. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya ingin mengatakan bahwa saya pun mencintainya. Sangat mencintainya. Seharusnya ia telah tahu. Seharusnya ia tahu hal itu. Tak usah saya mengatakannya. Saya tak tahu bagaimana saya mengatakannya. Keesokan harinya, ketika saya berangkat sekolah, ia menghadang saya di gerbang sekolah. Kemudian, ia menghampiri saya dan mendekati saya tepat di sebelah saya. Saya jadi merasa gelisah dan malu terhadap teman-teman saya. Ia mempertanyakan dengan nada yang sangat kencang, bagaimana? Apakah kamu sudah mendapat jawaban atas pertanyaan saya kemarin? Saya masih terdiam. Saya bingung bagaimana saya menjawabnya. Dengan berat hati, saya meninggalkan Kanain. Saya mengejar teman-teman kembali. Saya malu pada teman-teman yang lainnya kalau hal tersebut diketahui oleh yang lain. Kemudian, saya tak menyangka ketika pulang sekolah, dia masih menghadang saya di gerbang pintu keluar. Saya tak berani keluar dari kelas.
Saya takut mengatakannya. Saya tak tahu bagaimana cara saya mengatakan pada Karnain. Namun tiba-tiba kami semua terdiam. Teman-teman yang tadinya menjodoh-jodohkan kami, mereka terdiam. Begitu juga dengan saya. Saya juga terdiam karena Karnain sedang berbicara dan bercanda dengan si Endang. Tidak sampai situ. Karnain juga berbonceng dengan si Endang. Mereka pergi. Melihat hal tersebut, saya sangat malu terhadap teman-teman saya. Saya hampir menitikkan air mata. Rasanya hati saya panas sekali. Rupanya Karnain berbalas dendam terhadap saya. Dia tak sabar dengan jawaban saya. Namun saya juga marah terhadapnya. Sosok yang awalnya saya banggakan, semuanya berbalik. Ia mengkhianati dan mencampakkan saya di depan teman-teman. Bagi saya, ia serupa api yang indah di dalam gelap malam yang gelap gulita. Bila didekati, akan terasa hangat dan nyaman. Tapi bila terlalu dekat, saya takut terbakar. Mengapa sesulit ini jalan hidup yang harus saya tempuh? Mengapa? Saya lalu menceritakan semua itu pada Tuti, salah satu sahabat kepercayaan saya. Saya berkata pada Tuti bahwa saya sangat mencintai Karnain. Namun, saya tak bisa mengungkapkannya. Kemudian Tuti menghibur saya. Keesokan harinya, Tuti menceritakan hal tersebut pada Karnain tanpa sepengetahuan saya. Dengan sangat marah, saya berkata pada Tuti, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pada hari itu juga, Karnain menyebarkan semua cerita-cerita yang telah saya ceritakan pada Tuti kepada semua siswa, terutama pada teman laki-lakinya. Saya tidak suka dengan hal tersebut karena mereka pasti akan menjodoh-jodohkan kami. Saya tidak suka. Lantas saya berkata pada mereka, saya marah pada mereka, dan saya berkata bahwa semua berita tersebut bohong. Semuanya tidak benar. Ini semua bohong belaka. Dan saya mengatakan pada semua teman laki-laki dan perempuan Karnain bahwa saya sangat membenci Karnain. Tak mungkin Karnain mendapatkan saya. Lalu saya meninggalkan mereka.
Selang berapa hari, Karnain datang ke rumah. Lalu saya berkata pada ibu saya bahwa saya sedang tidak ada di rumah. Kemudian Karnain pulang kembali. Tidak berhenti di situ saja. Karnain masih saja mendekati saya. Pada saat pagi, saat kami berangkat ke sekolah, Karnain mencegat saya. Dan dia berkata, "Kau tak usah takut atau terkejut. Saya tak akan menjamahmu. Saya cuma akan berkata, kau ini kejam. Saya mencintaimu dengan tulus dan rela. Saya berusaha mencintaimu dengan jujur dan terbuka. Tapi kau mempermainkan saya. Seandainya kau tak mencintai saya, kenapa tak kau katakan saat saya pertama kali menyatakan cinta saya? Seandainya kau berterus terang bahwa kau tak mencintai saya, tentu saya tak akan sakit hati dan akan mengundurkan diri dengan rela. Tapi rupanya kau ingin mempermainkan perasaan saya. Kau tak mencintai saya, tapi tak mau melepaskan saya. Kau ingin dipuja. Kau beri saya sedikit harapan supaya saya tetap memujamu. Tapi sebenarnya harapan itu cuma palsu. Kau mempermainkan perasaan orang. Sekali waktu, kau pasti akan mendapat balasannya. Kau katakan pada Tuti bahwa engkau pun membalas cinta saya. Saya sangat girang dan menceritakan hal itu pada teman-teman. Tapi kau malah mengingkarinya dan mengatakan sebaliknya. Kau tak ragu-ragu mempermalukan saya di depan teman-teman. Bagi laki-laki, kehormatan dan harga diri itu sangat penting. Saya tak bisa memaafkan kau lagi. Besok saya berangkat ke Jakarta. Saya akan meninggalkan Klaten untuk selama-lamanya. Saya sudah kehilanganmu. Saya akan masuk Heiho. Barangkali kita tak akan berjumpa lagi. Untuk terakhir kalinya saya katakan, saya tetap mencintaimu. Saya tak mungkin melupakanmu. Tapi saya tak bisa memaafkanmu. Bagi saya, engkau seperti racun dalam darah. Sesudah kalimat terakhir itu, dia langsung meninggalkan saya. Semua kata-katanya saya dengarkan. Seakan ada sebilah pisau yang tertancap di dada saya. Ingin rasanya saya berlutut dan meminta maaf pada Karnain. Namun saya tak kuasa. Waktu ia pergi, saya tak begitu jelas melihat sosok tubuh Karnain. Pandangan saya tertutup oleh genangan air mata. Sebuah pemandangan yang samar yang memisahkan kita. Hari itu, saya tak sanggup pergi ke sekolah. Lalu, Tuti menjenguk saya.
saya menceritakan semuanya pada Tuti, bahwa karena telah salah menyangka pada saya. Tuti berjanji pada saya bahwa ia akan menjelaskannya pada Karnain. Namun keesokan harinya, Karnain tetap berangkat ke Jakarta. Ia berniat bergabung dengan pasukan pembantu bala tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Sedangkan Tuti sudah menjelaskan semuanya pada Karnain, apa yang membuat dia salah paham terhadap saya. Saya tak bisa melupakan Karnain. Ia telah menyumpahkan cinta yang ikhlas dan suci pada saya. Begitu juga sebaliknya, saya menyumpahkan pada diri saya bahwa saya cinta dan setia terhadap Karnain. Entah kapan ia pulang, saya akan tetap menantinya. Saya akan tetap menunggu Karnain sampai kapanpun. Ini sebagai bukti rasa cinta saya terhadap Karnain. Lalu tiba-tiba datanglah kabar bahwa Karnain telah masuk ke Heiho dan ia dikirim ke Burma. Kabar lain mengabarkan bahwa ia pulang dengan wujud jenazah. Karnain gugur di Burma. Tapi saya akan tetap menjadi miliknya. Iya. Apakah ia pulang dalam keadaan sehat, cacat, atau bahkan dalam keadaan mati? Saya tetap kekasih Karnain. Iya. Usaha kedua orang tua saya menjodohkan saya dengan laki-laki lain. Saya selalu menolaknya. Saya merasa saya adalah istri Karnain. Iya, istri yang baik. Istri yang setia, istri yang patuh dan berbakti pada suaminya. Istri yang selalu membuatkan makanan yang enak untuk suaminya. Dan saya juga membuatkan sapu tangan yang bagus untuk suami saya. Lihat sapu tangannya, sangat bagus untuk Karnain. Saya menunggunya karena saya sangat-sangat hancur mendengar berita tersebut. Hati saya seperti remuk, lemah tak berdaya. Tapi saya tetap menjadi istri Karnain. Saya sangat mencintai Karnain. Amanat yang terkandung dalam cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu adalah: yang pertama, apabila kita berkata harus jujur dan terbuka, agar tidak menyesal di akhir.
Seperti yang terjadi pada tokoh, ia menyesal karena tidak sesuai antara perkataan dan isi hatinya. Kemudian yang kedua, dalam cerpen diisyaratkan bahwa sebagaimana bumi hanya mengenal satu matahari. Hal tersebut beramanat bahwa kita harus menjaga kesetiaan terhadap sosok yang sudah berkomitmen dengan kita. Sekian amanat dari cerpen tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.